bawah. Kalau di tengah di atas gini enaknya kita pakai celana yang kain. Enak kan itu kalau celana celana kain. Jadi hijab kita tidak terkontaminasi oleh minyak. Terus orangnya juga nggak ketutupan hijab kita. Syukur-syukur nanti jenengan beli hijab yang stylish itu yang tidak yang meresep keringat ya, yang meresep keringat sudah. Iya, kalau mijet itu biasanya luar biasa. Ya, toh. Mohon maaf ya Mas, saya bersihkan dulu kakinya. Ini kita bersihkan dulu yang bersih, yang area bersih dulu. Ya. Setelah itu adalah area yang kotor. Untuk area yang kotor ini kita tidak bisa dua tangan bersama. Ini hanya segini. Ya. Harus kita kasih. Ini mungkin hatinya sudah niat insun ini. Apa yang tak tercapai? Ini mungkin dikejar-kejar bojone setor. Kayaknya jam. Masih ting, Bu. Masih kuliah. Jangan-jangan mantuku. Insya Allah. Jadi ini Bu, beliau ini di ya salah satu yayasan, ketua yayasan sering tak terapi, kemudian saya ingin menawarkan ini. Sip, jadi atau yang mana? Iya. Aku juga masih kuliah kok Mas. Saya semester 3. Oh iya, anakku masih masuk ini tasawuf. Tasawuf ya, udah. Ini udah bersih. Setelah sudah bersih semuanya, artinya kita boleh melakukan kegiatan karena sudah tidak ada bakteri yang akan menular ke seluruh tubuhnya. Setelah kita bersihkan kaki klien ini, kita harus bersihkan lagi tangan kita. Karena ini tadi kan sudah terpapar nih banyak sekali bakteri-bakteri yang ada di kakinya. Jadi sebelum kita bersihkan kaki klien jangan sampai tersentuh. Karena nanti akan membahayakan diri kita dan klien sendiri. Artinya kita akan mempopulasikan penularan penyakit pada kliennya. Itu ya, ada orang banyak itu. Ya, jadi nggak boleh. Kita harus cuci tangan dulu, ya. Dengan tekniknya dengan mencuci tangan itu, biasanya klien sudah bisa berpikir, oh orang ini memang profesional. Makanya tip sudah disediakan di sana. Tapi kalau dengan asal-asalan ini sudah dicuci wes semaunya sendiri, tipnya biasanya 5.000 sama 10.000. Serius, saya udah iya, karena dengan standar imunisasi kan dia pasti orang ini sudah terdidik, sudah belajar. Tidak mungkin ada ilmu ujuk-ujuk itu, tidak mungkin. Ya. Dengan belajar itu dia akan menghargai yang namanya ilmunya itu. Makanya orang yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah itu real saya rasakan itu ya. Oke, setelah ini kita lakukan stretching. Mas, nih satunya juga sini, nikmati, jangan tegang, relax. Apa perlu dihipno? Perlu dihipno, oke? Jangan lupa kita lakukan stretching sambil ritual. Yang ritual awal, yang dimaksud ritual awal itu bukan heng wilaheng sekaring-karing buana langgeng ya. Ritual sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Ini sebenarnya bukan masuk materi ritual yang seperti spiritual ya. Ritual itu adalah mengolah emosional kita, ya, mengolah emosional kita dijadikan sebuah energi positif yang kita transferkan ke klien kita. Oke, bisa dipahami? Paham. Kita ya mulai di sini.
ternyata apa namanya, pesanannya Mas tadi pijet lengkap, nanti saya harus pijet semuanya. 225. Terus siapkan loh nanti ya. Mek nggawa tong 25 gram. Selesai. Tanganmu harus nikmati aja, ngadep ke saya apa ngadep ke sana. Jadi siap, relax ya. Tadi lakukan ritual sambil kita ambil energi dari alam, kita masukkan ke diri kita, lalu translate ke klien kita. Ya. Tapi jangan begitu ya, jangan juga sih. Jangan juga menggunakan prana seperti ininya. Takut orangnya. Ini gimana? Jadi hanya sebagai mediasi kita berkolaborasi dengan alam semesta dan berharmonisasi dengan klien kita. Oke? Ini aja udah tidur ya. Sudah tidur. Oke, Bapak, kita mulai pemijatan ya Pak ya. Siap. Mana area yang dengan mau pijat itu dilipat dulu. Yang kiri dulu ya, yang kanan aja. Nah ini kalau beliau pakai sarung, jangan dibuka blak ya, dibuka blak seperti itu. Makanya ini harus kita gunakan untuk menjepit area yang mau dipijat. Jadi dia tidak akan lari. Sekarang kita lakukan stretching. Jangan lupa ketika kita di atas begini, mungkin teman-teman yang sudah belajar di SLM sudah diajari bagaimana tenaga kita itu bisa terakses sepenuhnya kepada klien, tapi kita tidak capek. Sudah pernah diajari ya? Itu nanti praktekkan aja. Kalau yang sudah diajari, kalau yang belum diajari, kita gunakan kuda-kuda. Jadi bisa memijat itu. Kalau teknik dari saya tidak boleh standby seperti itu. Tidak boleh. Jadi kita lakukan kuda-kuda ke kiri atau ke kanan. Dan kita harus menggunakan body language kita ini dengan baik. Tubuh kita mengikuti dengan baik. Gerakan tubuh kita harus Luas. Ya, ya. Jangan sampai kita mikir seperti ini, nongeng. Tapi ini aja. Ini namanya orang kebur. Ya, kalau kebur itu kan pakai alat, pakai mesin, pakai listrik tidak akan tercapai. Tapi kita manusia, karena tadi dari alam itu berapa persen ngasih energi ke kita, terus kita transferkan kepada orang lain ini, kita kelelahan biasanya kalau kita tidak bisa mengolah energi yang berapa persen di dalam tubuh kita. Dengan teknik ya kita harus menggunakan body language kita, ya, gerakannya harus lemas. Nah itu gitu ya. Oke, ini belum menggunakan minyak, ya kita stretching dulu. Permisi ya Kak ya. Mas. Mas, gimana Mas tekanan saya? Enak benar. Apa sudah pas? Keturun. Sopan ini. Sopan. Ya iya Pak. Mana tekanannya kurang, Bu? Karena terhipnotis. Oke, gimana? Kalau sudah, kita gunakan minyak. Karena minyak pijatku ini bukan untuk umum, ini hanya sebagai sampel. Jadi saya menggunakan minyakku sendiri. Ya, ini sampel aja. Segini ini untuk 10 klien di dalam sistem. Tapi kalau 5 klien sudah entek, jenengan boleh menggunakan minyaknya sendiri.
sebelum 10 habis ini dengan tidak diizinkan order. Iya, dengan kalau 5 entek yang minyak EDW kan jempol. Ini kan ada zona kan? Relaksasi. 1, 2, 3. Nah, tentang tekanannya kita menggunakan tekanan berat badan. Ya, kita menggunakan tekanan berat badan. Tangan ini hanya sebagai tim penyelenggara atau media. Nah, kalau selama ini dengan misalkan mijitnya ini sesuai dengan menggunakan tenaga bahu ataupun jari-jari ataupun menggunakan tenaga lengan, itu nanti akan ketika kita menjadi praktisi 5 tahun ke depan ini pasti gede-gede segini, pasti itu. Jadi saya itu menjadi terapi dari 2010 loh sampai sekarang sekarang aja gemuk karena ada vitamin C di sini. Cocok. Ya, kalau sudah ini dibagi 3, ini sendiri loh ya, di bawah apa namanya tumit. Ya. Tumit ini ada pemijatannya sendiri. Karena di dalam pijat refleksi ini adalah daerah reproduksi. Reproduksi itu berbeda dengan sistem pencernaan, sistem pembuangan cair, sistem pembuangan